Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini hari yang bersuka cita. Mari sama-sama kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Yesus kita yang hidup. Haleluya. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Come on. Oh, my soul, I worship Your holy name. We worship You. You're rich in love.
your highest time. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Come on, sing like never before. Sing like never before. Yes, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. We sing like never before. Yes, oh my soul, I worship Your holy name. Mari sama-sama saudara kita sembah Dia. Bless Your holy name, oh We worship You and bless Your And on that day when my strength is failing, sing it with faith. The end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your great unending. Come on! 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing it out.
nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umatku menang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umatku menang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umatku menang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Ini doa setiap kami ya Tuhan. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, segala raja. Dialah. Lagi sama-sama nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Aku kan bangkit, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku ya Tuhan, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan. Dialah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari terus kita naikkan pujian bagi Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berubah dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Layaklah kita nyatakan Tuhan Yesus luar biasa. Come on. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagi aku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan, dia nyatakan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Angkat pujian ini. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kami rasakan tetap sama. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, amen, dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dengan yakin katakan, Yesusku luar biasa. Terima kasih Yesus. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, senang bertemu semua saudara pada hari yang diberkati oleh Tuhan. Sejak awal tadi kita telah memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Dan ini saatnya kita juga perlu masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Penyembahan adalah saat dimana kita sepenuhnya, totalitas kita datang di hadapan Dia yang Maha Kudus, yang Maha Mampu, yang Maha Besar, yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Di mana ada hadirat Tuhan melingkupi kita, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa untuk hidup kita. Maukah saudara mengalami kemuliaan hadirat Tuhan? Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan. Di dalam hadiratnya saudara lebih dibawa dekat mengenal kehendak Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata, I love you Lord. Dan engkau merindukan dan berkata, I love your voice. Aku suka, aku rindu suaramu. Perdengarkanlah saat ini. Sehingga engkau yang lemah, yang sakit, yang berbeban berat, engkau datang sama Dia. Katakan, Tuhan, aku hanya perlu masuk, menikmati kekudusan, kemuliaan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama saya dan rekan-rekan muda menyanyikan nyanyian I love you Lord.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan, aku mau dengar suaramu saat ini Tuhan. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Katakan haleluya. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it again, all my life. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we worship. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Dia rindu kita menyembah dengan seluruh keberadaan kita. Bukan hanya jiwa kita yang mengertinya, tapi sampai di level roh. Yesus berkata, Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan benar. Ini saatnya setiap kita, kalau kita lelah, kita tidak mampu lagi, atau kita berbeban berat, atau kita lemah, maka tubuhmu, jiwamu menjadi lemah. Tapi rohmu harus kuat. Dan Dia memberikan kekuatan di dalam hadiratnya. Dan waktu roh kita menyembah Dia, menyembah dengan bahasa roh, menyembah dengan bahasa lidah. Paulus katakan, aku lebih banyak berdoa dengan roh daripada dengan akal budi. Aku juga lebih banyak menyanyi dengan roh. Spiritual songs, nyanyian roh, lebih daripada nyanyian budi pekerti. Dan saat ini saya ajak saudara sembah Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Kina nana masyara. Suara nama tukara. Iyara. Ikira. Ineka.
Kau sungguh hakim. Dan kami tahu, Dia berkata, Roh-Mu akan dibangkitkan. Dia akan mengalirkan rahmat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang tergeletak, dan akan memberikan iman kepadamu, memberikan pengharapan, memberikan kasih yang besar. Sambut Dia, sambut Dia. Sekarang kami tahu hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang patut disembah dan dipuji, karena Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang beracara saat ini. Haleluya, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Katakan Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari saudara katakan haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Oh, ini kami Tuhan. Kami yes, haleluya. Haleluya. Korban pujian. Katakan Kau saja yang, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau yang layak. Haleluya. Kami sembah. Ora lama masyarakat. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berikan puji-pujian pada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Engkau hidup, Engkau baik, Engkau berkuasa. Perdengarkanlah suaramu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa, dan tentunya saya ingin menyapa semua saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kita semua menerima berkat istimewa waktu hati kita terbuka untuk kebenaran dan firman Allah. Puji Tuhan, kita berkumpul bersukacita. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya buka hati kita karena Tuhan mau berbicara. Tema hari ini adalah pergumulan kita di masa pandemi. Pergumulan apa, saudara? Tentunya sudah 1 tahun lebih kita bergumul di masalah kesehatan. Banyak sekali yang mengalami mental depression. Banyak sekali yang bertanya-tanya kapan ini selesai.
Apakah hari depan lebih baik daripada kemarin? Bagaimana dengan masa depan anak-anak kami? Bagaimana dengan ekonomi yang sedang juga diproses, digoncang? Dan Tuhan izinkan semua terjadi untuk membentuk kita, supaya kita lebih siap menjadi anak-anak Tuhan yang sudah melewati sebuah proses. Nah, pergumulan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah pergumulan kita, struggle kita pada waktu firman Tuhan menantang kita untuk melakukan sesuatu. Ada banyak orang yang sulit sekali untuk mempraktekkan firman. Nah, hari ini kita bergumul tentang apa? Saya ingin bicara tentang mercy, kemurahan hati. Apakah hari ini kita bergumul, bisa nggak ya saya praktekkan? Bisa nggak ya saya lakukan firman Tuhan? Kenapa penting kemurahan hati? Nah, saudara, pergumulan kita tentang bagaimana kita bermurah hati hari ini kiranya dijawab oleh firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang pertama, what? Apa itu mercy? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bicara soal suka memberi, itu mercy. Lalu giver, pemberi ya, suka menolong, love to help, baik hati, kindness, penyayang, tidak pelit. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang mercy atau murah hati? Alkitab berbicara tentang penuh kemurahan hati, full of mercy, merciful, kasih dan setia, ya, kemurahan, kindness, belas kasihan. Ini semua sama, saudara. Pengampunan, forgiveness, rahmat, bahkan love in action. Saudara akan temukan di seluruh Alkitab tentang kemurahan hati. Nah, mercy, kemurahan hati ini adalah sifat Allah yang luar biasa. Camkan, saudara. Allah adalah Allah yang pemurah. Allah adalah Allah yang murah hati, merciful God. Jadi kalau kemurahan hati merupakan salah satu ekspresi daripada buah Roh Kudus, karena Kristus yang ada dalam hidup kita, karakternya, maka hasilnya adalah buah kemurahan hati. Murah hati. Saudara, kita semua dipimpin oleh Roh Kudus karena Roh Kudus ada dalam kita dan Dia mengerjakan untuk kita bisa punya buah roh yang namanya kemurahan, mercy. Puji Tuhan, kata mercy, kemurahan itu bahasa Yunaninya adalah Christotes. Christotes berarti kebaikan hati dari orang percaya yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Hasilnya, outputnya adalah tindakan nyata berkemurahan hati. Siapa yang tidak senang untuk mempraktekkan kemurahan hati? Saudara, jadi setelah kita mengerti apa itu kemurahan hati, maka saya harap struggle pergumulan kita mulai mengendur, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus punya kemurahan hati? Why so important? Apa ujung-ujungnya kalau kita punya kemurahan hati? Apa blessing dari kemurahan hati? Dan apa yang terjadi kalau kita tidak punya kemurahan hati? Nah, Alkitab memberikan fondasi yang jelas tentang mengapa kita harus punya kemurahan hati. Yang pertama, karena Allah telah menunjukkan kepada kita kemurahan hatinya. Rich in mercy. Saudara, Dia kaya dengan rahmatnya. Bisakah hari ini kita enjoy, menikmati rahmat Allah yang setiap pagi baru untuk kita? Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Apakah kita bangun tidur, kita lihat hari ini, Senin lagi, Selasa lagi, Minggu lagi, lalu kita menggerutu mengomel? Bisakah kita menikmati rahmat kemurahan Allah, memberikan matahari pagi untuk kesehatan kita, memberikan lingkungan yang sehat, yang bersih, keluarga? Apa yang saudara nikmati di kamar tidur saudara, baju yang saudara punya beberapa, dan bahkan ada yang berlebih, menikmati teman-teman, pergaulan, bahkan menikmati keluarga Allah, gereja jemaat Tuhan. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus.
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya, ini adalah berkat yang istimewa. Saudara, dulu di luar Kristus, manusia rohani kita mati. Yang mati, sesuatu yang mati nggak bisa buat apa-apa. Yang mati tidak bisa mencipta, yang mati tidak bisa memberi dampak, yang mati tidak diharapkan. Saudara, tapi hari ini kita yang mati, yang tidak punya kekuatan, kita menerima power, kita menerima hidup, kita menerima nafas Allah, dan Allah ingin saudara dan saya memiliki kehidupan itu. Haleluya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah full of mercy, kasih setianya. Dia ingin kita, Dia menyukai supaya kita ini memiliki kasih setia. For I desire mercy and not sacrifice. Di zaman dulu kan, zaman Alkitab, mereka beribadah membawa korban. Tuhan bilang, aku menyukai kemurahan hati, kasih setia daripada korban-korbanmu. Kalau melakukan ritual ibadah hanya sebatas kewajiban, sebatas karena kita harus peraturan, saudara, maka Tuhan berkata, aku mau dengan segenap hati, aku menyukai kasih setia atau mercy, dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mengenal Tuhan dan mengenal sifat Allah, yaitu mercy, itu yang Allah ingin kita memilikinya. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi 2000 tahun yang lalu adalah pelayanan mercy, penuh dengan anugerah, pengampunan, mengampuni, kasih sayang, kasih karunia, ya? Dan juga Yesus dengan belas kasihnya membuat banyak orang mengalami dampak pelayanannya. Mujizat demi mujizat terjadi. Yesus memang memuridkan, Yesus memperlengkapi, dan Dia mengutus dengan Roh Kudus. Tetapi inti pelayanan Yesus adalah belas kasihan kemurahan hati Allah untuk manusia supaya semua diselamatkan. Nah, saudara, bagaimana di masa pandemi ini? New normal. Mungkin kita semua sibuk, semua berpikir, gereja terutama ya, saya bicara sama hamba Tuhan, aduh, how to bring people back to church, bagaimana membawa orang-orang kembali ke gereja. Untuk apa? Supaya worship kepada Allah, melayani Tuhan. Tapi keadaannya sekarang semuanya tidak ada yang pasti. Bisa on off, bisa on-site, bisa online, saudara. Nah, bagaimana hari ini gereja? Mari kita melihat, gereja diutus, saudara diutus. Bukan datang ke gereja, sudah bertahun-tahun kita diisi di gereja. Sekarang kita diutus untuk membawa, menunjukkan kemurahan hati kepada banyak orang di luar sana. Saudara bisa melayani orang-orang yang ada di luar. Nah, Tuhan ingin supaya kita menjadi dampak hari ini. Di lingkungan saudara, di keluarga saudara, di teman-teman saudara. Bisakah kita membawa mercy, membawa anugerah, membawa kemurahan Allah, membawa belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan kabar baik tentang Kristus yang menyelamatkan jiwa mereka. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan untuk ditolong supaya imannya yang dari nol bangkit. Banyak orang yang membutuhkan, yang bertanya-tanya tentang jalan keselamatan dan damai sejahtera. Kitalah gereja diutus keluar di masa pandemi ini untuk membawa kabar baik, untuk menolong, untuk mengulurkan tangan, untuk melayani seperti Yesus melayani. Hal yang ketiga, mengapa mercy itu penting? Karena God wants us to show mercy. Tuhan ingin kita menunjukkan kemurahan itu. Saudara, Matius 6 ayat 14-15 ini bicara tentang pengampunan. Jadi belas kasihan Allah, mercy, itu bicara juga tentang pengampunan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Wow, sesuatu yang kita pikir simple. Saya marah, saya nggak suka, saya nggak ngampuni, nggak apa-apa. Wait, anak-anak Tuhan, pagi ini
Bisakah kita mengampuni orang? Bisakah kita mengampuni keadaan? Hari ini semuanya rasanya ada banyak yang serba salah. Bisakah kita mengampuni? Supaya Bapa surgawi kita mengampuni kita juga. Saudara, seorang pria datang kepada Wesley satu kali. Dan dia berkata, aku benci orang itu. Dan aku seumur hidupku tidak akan bisa mengampuni orang itu. Terlalu sakit yang dibuatnya untuk aku. Lalu Wesley berkata, I hope that you never sin. Aku harap kamu gak pernah bikin dosa. Dia kaget sudah. Orang bisa bersalah sama kita. Karena kita juga semua pasti bikin kesalahan di rumah, suami, istri, anak-anak. Tapi apakah kita tidak bisa mengampuni? Ini persoalan serius. Yang kedua, Allah ingin kita menunjukkan mercy, kemurahan, dengan mengasihani atau punya belas kasihan kepada kawan kita. Kalau mereka tidak mampu melakukan sesuai apa yang kita mau, kepada keluarga kita, maka bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Matius 18 ayat 33. Saudara, yang ketiga, bukankah kita perlu menolong sesama kita? Masih ingat kisah The Good Samaritan? Orang Samaria yang baik hati. Ada banyak orang lain yang kita nggak kenal. Seperti orang Yahudi dan orang Samaria nggak bergaul. Beda kepercayaan. Mereka orang Samaria mungkin nggak kenal Tuhannya orang Yahudi waktu itu. Tapi dikatakan pada waktu ada orang yang sedang dianiaya, dirampok, maka orang yang lain suku, lain agama bisa datang menolong. Yesus sedang memberikan contoh kepada kita bahwa kita juga wajib melakukan hal ini kepada setiap orang di sekitar kita. Beda keluarga, beda ras mungkin, beda agama, beda bangsa. Tapi bisakah kita apabila seseorang sedang memerlukan pertolongan kita, nyata-nyata di depan mata kita, apakah itu tetangga, apakah teman, apakah seorang yang kita baru kenal, bisakah kita menjadi seorang Samaria yang baik hati, yang tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37. Saudara, ada satu istilah, people don't care how much you know until they know how much you care. Wow. Belas kasihan yang keempat, menang atas penghakiman. Mercy over triumph. Yakobus 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Kalau ada orang salah, kita pengennya menghukum, dan biarlah orang itu tahu rasa. Ya, bahkan kita berdoa, biarin deh dia dihajar, diproses, biar sakit, biar tahu rasa, dia bikin salah ini. Sekali lagi firman Allah berkata, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi kalau saya dan saudara tidak punya rasa belas kasihan pada orang lain, apakah kita nanti tidak akan mengalami sesuatu yang disebut ayat ini? Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, sebuah survei di California tahun lalu bulan Juli, ya, opini orang-orang tidak percaya, the unbelievers. Apa kata mereka terhadap orang Kristen? Ciri utama orang Kristen. Harusnya kan orang Kristen itu penuh kasih, orang Kristen itu care, orang Kristen itu manis-manis, orang Kristen itu tidak melakukan yang amoral, kriminal, saudara. Harusnya kan yang seperti itu. Apa yang ada pada Kristus dalam kita, dalam orang Kristen. Tapi hasil survei memberitahu bahwa mayoritas ya, lebih 50% berkata, kalau ditanya orang Kristen itu seperti apa? Orang Kristen adalah orang yang judgmental, gampang menghakimi. Ini mengejutkan, saudara. Opini orang di luar gereja berkata orang Kristen itu cukup judgmental, gampang menuduh, gampang menghakimi, gampang memberi stigma-stigma yang buruk. Hari ini mari kita lihat sekitar kita. Apakah kita hari ini masih punya sifat seperti itu?
Sehingga ini yang menjadi pandangan orang di sekitar kita, bahwa kita yang ikut Tuhan, kita ini masih senang untuk menghukum, menghakimi, menyalahkan, dan keluar dari kata-kata kita. Kata-kata penghakiman. Saudara, setelah kita tahu tentang apa itu mercy dan mengapa perlu kita memiliki belas kasihan atau kemurahan hati, maka bagian ketiga, bagaimana praktek-praktek yang praktikal untuk kita ini mendemonstrasikan kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan, pengampunan. Hal praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, maka kita perlu hari ini memperbaiki keadaan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Bisakah hari ini kita merasakan bahwa Bapa kita murah hati kepada kita? Hendaklah kamu murah hati. Kita mulai dulu dari rumah kita, spouse, pasangan suami istri. Murah mengampuni, gampang memaafkan, gampang memberikan belas kasihan, gampang menolong, gampang untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak dan orang tua. Lalu orang lain, banyak orang yang sedang hari ini mengalami tekanan dalam hidup, banyak orang yang hari ini sedang depresi, banyak orang yang give up, menyerah, yang patah semangat, yang kecewa berat. Saudara, mungkin saudara hari ini berkata, aku juga sedang mengalami luka nih Pak Johan, problemku banyak. Tapi tolong lihat keluar, lihatlah. Ada orang-orang yang kurang beruntung, gak seperti kita. Kita masih punya hope, pengharapan. Kita masih punya iman di dalam Kristus. Kita masih punya kasih. Tapi bagaimana dengan tetangga, orang-orang, our neighbor? Saudara, waktu kita menunjukkan kemurahan, menunjukkan mercy, maka kepada orang lain kita sedang menghasilkan sukacita atau kebahagiaan, happiness. Jadi kebahagiaan kita itu bukan datang karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Apa-apa aku, apa-apa milikku, apa-apa untukku dan keluarga. Tapi kebahagiaan karena kita menunjukkan kemurahan, karena kita bisa give away, memberikan, membagi dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan belas kasihan. Satu prinsip universal, Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Perhatikan. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Karena pikirannya dipenuhi dengan rancangan-rancangan yang tidak baik. Tadi kita telah belajar bagaimana kita menolong orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang sedang give up dengan kemurahan hati kita. Yang kedua, mari kita memulihkan orang-orang yang terluka dengan kasih dari tempat tinggi, kasih Kristus. Mari kita memulihkan mereka dengan anugerah, dengan grace. Mungkin mereka telah menyakiti saudara, mereka tidak baik sama saudara, mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak simpati, bahkan mengolok saudara. Tetapi bisakah kita praktekkan dua ayat penting? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Yang sembunyi-sembunyi bikin dosa, yang sembunyiin, gak pernah mau ngakui, gak pernah bisa sorry walaupun salah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, rugi saudara. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, saudara, kalau ada orang sudah ngaku salah, ada orang sudah say sorry, ada orang sudah menunjukkan ekspresi atau attitude, sikap yang minta dibelas kasihani, apakah kita masih kencang? Apakah kita masih menghukum? Apakah kita masih pakai tongkat? Saudara, bisakah kita mengampuni kejatuhan mereka walaupun mereka melukai saudara? Bisakah kita memberikan second chance, kesempatan kembali untuk anak kita, keluarga kita, orang lain yang bersalah di kantor kita? Saudara, walaupun kita nggak nyaman, tapi kita mesti tolong. Orang-orang ada yang berargumentasi dengan kita. Mungkin di rumah di masa pandemi, saudara capek juga
berargumentasi dengan anak, dengan saudara, dengan rekan, di bisnis, dengan istri, suami. Tapi apakah kita bangga kalau kita menang dalam argumentasi? Atau kita mau memenangkan jiwa mereka untuk Kristus? Saudara, ini penting. Apa untungnya kita bergumul, kita melakukan sesuatu untuk supaya kita rasa diri kita hebat? Saudara yang diberkati Tuhan, berapa energi yang diperlukan untuk kita menjatuhkan sesuatu? Gak ada kan? HP ini harus lepas. Bisakah kita melepaskan pengampunan seperti itu? Supaya kita tidak menanggung beban yang berat. Kalau saya mengangkat ini, beban berat saya. Tapi kalau saya jatuhkan saat ini, kan tidak perlu waktu banyak. Demikian juga segala beban di hati kita. Hal-hal yang negatif tentang orang lain, tentang perasaan gak nyaman, tentang rasa duka, rasa orang lain tidak benar, situasi gak benar, kita jatuhkan, kita lepaskan untuk kita bisa menolong, mengampuni, melepaskan orang lain, dan memulihkan orang lain dengan anugerah. Itu anugerah. Dan saya percaya kita semua tidak akan buang-buang energi, ya. Kita bisa serahkan sama Tuhan, ya. Kita kembali kepada Alkitab kita. Berapa banyak yang saudara hari ini spend waktu dengan Alkitab, saudara, dengan firman Allah. Dari kita bangun pagi sampai malam hari. Apakah kita mainan yang muda-muda, yang remaja, TikTok all the time? Apakah Twitter all the time? Yang lebih lagi YouTube? Nanti yang usia lebih dewasa, hasil pengamatan, hasil survei Facebook, how much time do you spend on your Facebook? Seharusnya sekarang, please get your face in the Bible, in the book of life. Buku kebenaran itu. Jadi kita hari ini kita bisa memberi waktu, kita stop sosial media sejenak. Kita talk to God through the Bible. Get your face in the Bible, in the book, Facebook. So, saudara bisa menghandle banyak hal yang sukar di dalam hidup kita. Saya berdoa hari ini, kiranya pesan untuk kita punya belas kasihan, kemurahan hati ini penting sekali. Saudara, Tuhan menolong kita. Dan selain hal itu, maka ada satu hal. Waktu orang punya mercy, dia pasti punya spirit of giver. Suka memberi. Dr. Billy Graham berkata, orang yang kikir, pelit itu memiliki akar kerohanian yang salah. Kenapa disebut akar kerohanian yang salah? Karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, bahkan generous. Ya, Dia memberikan nyawanya, anaknya yang tunggal untuk kita, memberikan segala yang ada, bahkan memberikan kasih karunia, rahmat limpah, memberikan talenta, memberikan karunia rohani, sehingga hari ini kita bisa menerima semuanya. Bahkan kita dipercaya mengelola milik Allah. Saudara, lalu kita tidak bisa memberi. Kita memang tidak bisa memberi kalau kita tidak punya. Tetapi hari ini apakah kita betul-betul tidak punya secara materi? Kita bisa memberi karena di prinsip Alkitabiah, prinsip Allah, ya, kata terima dan kasih, receive and give. Saudara, ini prinsip hidup, ya, sehingga hari ini kita semua bisa memberi. Nah, adakah di antara kita hari ini yang sedang bergumul dengan soal mercy? Saya akan menutup untuk kita belajar satu hal yang indah tentang mercy, sehingga hari ini kita semua bisa bangkit kembali untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Saudara, karena kita telah menerima pemberian yang termahal, karya kudus Allah melalui salibnya, Yesus memberikan hidupnya, Dia mati supaya kita di dalam Kristus mati atas dosa kita, tapi kita hidup oleh karena kebangkitannya. Dan oleh kasih karunia Allah, hari ini kita bisa menikmati rahmat, kemurahan Allah dalam hidup kita. Mengapa tidak kita juga bisa memberi untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan?
Saudara bisa melihat tentang sebuah gereja kuno yang lama, namanya Temple Baptist Church di kota Philadelphia. Ya, ada Temple University, ada Good Samaritan Hospital, ada Sunday School Room yang besar-besar. Saudara, seorang gembala yang namanya Dr. Russell Conwell, dia tentunya fotonya terpampang di situ karena di situ ada satu kisah luar biasa. Ada foto seorang anak gadis kecil. Saudara, anak gadis kecil ini rupanya anak sekolah minggu. Di masa itu semuanya masih miskin, termasuk Philadelphia. Ya, dan anak sekolah minggu ini ruangan gereja mereka tuh kecil sekali, dan anak ini mungkin terlambat sehingga tidak bisa masuk ke ruangan karena penuh dan menangis di luar berapa kali. Pak Pendeta Russell keluar dan ketemu dia menangis dan iba sekali. Lalu anak ini digandeng masuk, dicarikan tempat sempit-sempit duduk dalam. Saudara, anak ini pulang dengan satu sukacita. Dia tidak lagi menangis karena dia tahu, tapi tempat ibadah itu sangat sempit. Sehingga dia mulai menabung. Dan dia mulai menabung. Ya, anak miskin. 2 tahun. Tapi sesuatu terjadi dalam dia. Anak ini meninggal. Dan ibunya mengundang Pak Pendeta untuk datang memimpin upacara. Sangat sedih sekali. Dan teman-teman guru sekolah minggu pasti hadir. Ya. Dan pada waktu ibunya membuka, dia menemukan dompet kumuh dan secarik kertas catatan dan uang. Lalu dia katakan, uang ini 57 sen. Ingat, ini 100 tahun yang lalu kurang lebih. 57 sen dollars. Aku persembahkan untuk pembangunan gereja supaya gereja saya lebih besar. Saudara, kisah ini menyentuh Pak Russell Conwell. Sebuah cinta dan pengabdian tanpa mementingkan diri sendiri. Lalu Dr. Conwell mulai menantang jemaatnya untuk yuk kita dengan uang yang ada 57 sen sebagai benih yang ditabur oleh seorang anak kecil ini, mari kita bangun gereja yang lebih besar, saudara. Dan kisah tidak berhenti sampai di situ karena wartawan surat kabar mendengar berita itu dan mereka langsung memuat di surat kabar sehingga banyak orang membaca kisah seorang anak yang memberi benih, menabur 2 tahun, cuma terkumpul 57 sen, keluarga miskin untuk membangun gedung gereja. Saudara, seorang menawarkan tanah yang besar, lalu gereja berkata, kami nggak mampu bayar. Lalu penjual tanah itu yang digerakkan hati oleh Allah berkata, saya mau kamu bayar 57 sen tanah itu. Alhasil sebuah gereja dibangun, saudara, dan dalam waktu 5 tahun, ya, 57 sen itu berubah menjadi ratusan ribu dolar, dan hasil yang besar ini untuk membangun sebuah gedung gereja yang luar biasa. Saudara, pemberian kita didasari oleh mercy, belas kasihan untuk sebuah tujuan. Waktu kita melihat sesuatu kurang pas, sesuatu kurang pada tempatnya, sesuatu nggak normal, sesuatu butuh uluran tangan kita. Apakah kita pelit? Apakah kita simpan untuk diri kita sendiri? Apakah kita tabur untuk pekerjaan Tuhan? Pada waktu kita mati kita nggak bawa apa-apa, tapi yang dikenang adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, hari ini mungkin saudara berkata, ya saya masih muda secara rohani, tetapi apa yang saudara mulai bisa praktekkan untuk melangkah menjadi seorang yang penuh dengan kemurahan hati, maka Tuhan memperhitungkan. Haleluya. Saudara, saat ini saya mau berdoa untuk saudara, tetapi mari kita alami dulu kemurahan Tuhan, alami kebaikan Tuhan. Ya, saat-saat seperti ini, bisakah saudara yang punya belas kasihan bergetar hati, berkobar-kobar, tapi kita ingin menerima kemurahan Allah juga dalam hidup kita? Ada di antara kita yang sedang mungkin mengalami saat-saat yang menegangkan. Satu kisah di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 19 dan seterusnya berbicara tentang Lot, kemenakan Abraham di tanah Sodom Gomora. Dan di situ dikatakan kasih setia Tuhan ada pada dia dan kemurahan Allah turun atas dia pada waktu dia bertemu dengan the angel of the Lord, malaikat Allah yang adalah Tuhan sendiri. Lalu disuruh
oleh malaikat Lot untuk naik ke gunung melarikan diri sebelum nanti besok pagi-pagi belerang api dari langit, dari surga akan turun membakar Sodom Gomora yang penuh dengan kejahatan. Lalu dikatakan kamu segera bergegas pergi ke gunung. Lot menawar, bolehkah? Karena aku sudah menerima kasih setia dan kemurahan Allah. Kejadian 19 ayat 19. Bolehkah aku pergi ke tempat yang lebih mudah? Kalau aku naik ke gunung, aku mungkin nggak bisa lari. Aku terbakar oleh api itu di lembah itu. Saudara, dan diizinkan sekali lagi kemurahan Allah menolong dia. Dan dia lari ke kota namanya Zoar. Dan setelah dia masuk ke kota kecil itu, maka kemudian api belerang itu turun. Saudara, pengalaman Lot. Hari ini saudara berkata, saya sedang dikejar sesuatu, baik itu uang, baik itu hutang, baik itu apapun, atau sakit penyakit. Maka saudara berkata, Tuhan, oleh kemurahan-Mu, aku bisa hidup. Seorang di perjanjian baru, kita ingat kisah Bartimius yang buta. Have mercy on me. Dia berteriak-teriak, dia buta. Yesus dan rombongan sedang lewat, begitu banyak orang. Dia tetap berseru, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah hamba, mercy. Dan kasih Allah datang. Bartimius yang buta dijamah oleh Yesus dan dicelikan. Hari ini, adakah di antara saudara yang bebanmu terlalu berat? Saudara, ada dua sisi hari ini. Kita digerakkan untuk melakukan kebajikan, kemurahan, pelayanan. Tapi kita pun ditolong oleh Tuhan untuk melihat bagaimana kemurahan hati Allah berlaku atas hidup kita. Sebab itu sebagai ayat penutup, saya ingin kita membaca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 5, mari kita baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini doa. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, tidak mengungkit-ungkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tidak heran pemazmur berkata, rahmatnya baru setiap hari. Selalu mengalir untuk kita. Apabila di antara kita yang hari ini sedang takut, khawatir, kecewa di masa pandemi, mari kita datang berdoa meminta kepada Allah. Yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dia akan berikan kepada kita. Saudara percaya hari ini saudara akan menerima rahmat kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara diutus kembali untuk showing mercy, ya, to others, kepada orang lain. Saya ingin kita menyanyikan sebelum saya berdoa. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Thy loving kindness is even greater, better than life. Haleluya, haleluya. Nyanyi bersama saya. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee. Oh, I will lift up my hands unto Thy name. Kemurahan, kemurahan lebih dari hidup. Katakan kemurahan, kemurahan lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Boleh saudara angkat tangan saudara bersama saya katakan, kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Katakan dengan iman, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
berapa banyak saudara yang hari ini mau meminta kepada Allah. Dia pasti memberikan kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengharapkan tangan Tuhan turun atas saudara. Dan dikatakan Tuhan akan memberikan dengan murah hati kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dan meminta pertolongan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Taruh satu tangan di dada, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu kemurahan. Suami istri kami perlu kemurahan Tuhan. Keluarga-keluarga kami perlu kemurahan Tuhan. Di segala aspek persoalan yang kami hadapi, apakah tantangan, kesulitan, kesukaran aniaya, bahkan juga kesehatan, masa depan, kami takut melangkah sekarang. Kami tahu kemurahan Tuhan lebih dari hidup itu. Your loving kindness is better than life. Engkau hebat, Kau ajaib. Perkenananmu turun dan jawablah doa kami, Tuhan. Kami yakin firman-Mu ya dan amin. Kalau kami kekurangan hikmat hari ini, kami datang, penuhi kami, urapi kami. Dalam nama Yesus, urapan Allah mengalir atas semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya setiap kami hari ini belajar di tengah pergumulan kami ini, kami punya kemurahan Tuhan dan kami mau bagikan kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, ini saatnya kita membawa persembahan syukur dan kita berikan kepada Tuhan. Lihat account-account yang ada dan mari, hati yang sudah digerakkan karena kasih Allah ada pada kita, kemurahan Tuhan, maka kita juga menjadi saluran berkat. Kita menabur dengan sukacita, dengan rela, maka Allah terus akan menuntun hidup kita sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anak-anak-Mu semua sudah diberkati dan mereka tidak akan berkekurangan. Tuhan sediakan yang diperlukan dan saatnya kami menabur, bahkan dengan iman. Kami berani menabur dan kami tahu di ladang yang subur akan menghasilkan tuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Diberkati yang studi, rumah tangga, pekerjaan yang sedang jalan buntu, Tuhan terobos, maka Tuhan akan membukakan pintu rahmat Tuhan. Terima kasih hari ini kami dipulihkan, disembuhkan, dan kami bangkit untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari, sebelum akhir ibadah ini kita mengucap syukur, angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Allah. Kekasih Tuhan, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus kami ajaib, turun atas kita melalui urapan Roh Kudus yang mengalir, yang berkarya dalam hidup kita saat sekarang sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.